Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah semester 2B dan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro dengan judul Kebijakan Moneter dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kori Fidiati SHMM. Dengan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ana Karlina, yang kedua Upsyah, yang ketiga Devi Ananda yaitu saya sendiri, yang keempat Hanifah, yang kelima Tommy Susanto, dan yang keenam Muhammad Ari. Yang pertama yang saya akan jelaskan apa sih kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Dan keseimbangan eksternal yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan stabilitas harga. Kebijakan moneter. Yang kedua yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering juga disebut dengan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur sejumlah uang yang dipasok ke dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pasokan uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, juga disebut dengan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter pernah terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter di tahun 1998 dengan memberlakukan gunting syarifuddin, yaitu di mana mata uang kita yang jumlahnya misalkan 50.000 itu akan berkurang nilainya menjadi setengahnya atau menjadi 25.000. Begitupun dengan mata uang 100.000 ataupun 5.000. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena kita sedang mengalami krisis dan inflasi yang sangat tinggi. Untuk mengurangi itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan nama gunting syarifuddin. Dan selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan stabilan nilai rupiah antara lain stabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang yang beredar atau suku bunga dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank Indonesia juga dapat melakukan dengan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, saya Ana Karlina akan menjelaskan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter ini dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu stabilisasi ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, adanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini akan meningkatkan bila produksi meningkat. Yang ketiga, adanya kestabilan harga, ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Yang keempat, adanya neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran ini dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Yang kelima, adanya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Selanjutnya, ada
4 instrumen kebijakan moneter, yaitu 1. Fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka atau OPT yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli yang disebut open market buying atau surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman maupun sebaliknya. Yang terakhir, ada imbauan moral atau moral persuasion yang dijelaskan mengenai bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Dari kelompok 3, kami berharap materi yang kami paparkan dapat dipahami dengan mudah. Semoga video yang kami buat bermanfaat untuk pembelajaran mengenai ekonomi makro kebijakan moneter. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan deh.